Dari salah satu tragedi terburuk dalam sejarah dunia. Dikir nggak bisa tenggelam dan sukses dengan teknik masa itu. Apa nih? Apa Jelas. nih? Bagaimana Kesuai judul dan kursi, dan duduk. banyak peluang menyelamatkan penumpangnya. Ada kapal lain yang jaraknya cuma beberapa kilometer dan bisa aja menyelamatkan Titanic. Tapi nyatanya enggak. Kapal itu beneran ada, bukan kapal hantu. Itu juga bukan legenda atau teori. Kenyataan itu tercatat kok. Ada catatan dan pernyataan saksi yang mau berbuat itu. Terus, kenapa kapal ini nggak membantu? Yuk cari tahu apa yang terjadi malam itu dengan melihat kejadian ini dari tiga sudut pandang. Kita mulai dengan versi Titanic ya. Pukul 11.30 malam, bulan sembunyi di balik awan hitam, jarak pandangnya buruk, keadaan di Titanic tenang. Di bawah panduan tangkapan, operator komunikasi tetap berhubungan dengan daratan lewat radio. Waktu itu, ada orang asing yang menyusup ke frekuensi dan mengganggu komunikasi operator. Tidak jelas tujuan orang asing itu dan apa yang dia katakan. Operator itu juga nggak mencari tahu. Dia membentak orang itu lalu memutus sambungan. Sambungan terganggu. Pukul 11.40 malam, Titanic menabrak gunung es. Kejadian itu merobek lambung kapal. Air mulai masuk ke geladak bawah, tapi belum ada yang panik. 20 menit kemudian, saat tengah malam, awak kapal mengirim sinyal darurat melalui frekuensi radio. Cuma sedikit orang yang tahu situasinya parah. Setelah 20 menit, pukul 12.20 malam, mereka menurunkan skoci dengan para penumpang. Pukul 12.25 malam, mereka menerima respon sinyal darurat tadi. Ini RMS Carpathia. Kapten mereka melaporkan bahwa mereka sudah menuju ke arah Titanic. Masalahnya, lokasi kecelakaan Titanic berjarak 93 km dari RMS Carpathia. Artinya, kapal itu bakal sampai dalam 4 jam. Pukul 12.45, awak Titanic melepas roket ke udara. Suara ini adalah salah satu penyebab utama nasib buruk banyak penumpang. Tapi kita bahas nanti ya. 90 menit kemudian, geladak Titanic patah dan kapal itu tenggelam. Pukul 4:10 pagi, Carpathia sampai di lokasi kecelakaan Titanic. Awak kapal berusaha keras menyelamatkan semua orang. Mereka mengangkut 705 penumpang yang selamat. Saat itu, satu lagi kapal datang, SS California. Carpathia berlayar ke pesisir New York dengan semua orang. Sementara California masih mencari penumpang, tapi mereka cuma menemui kapal ini hanya berjarak beberapa kilometer saat Titanic tenggelam. California bisa saja menyelamatkan orang-orang ini, tapi mereka diam saja. Kaptennya, Stanley Lord, melakukan tindakan terburuk yang dilakukan pelaut. Dia nggak membantu kapal yang tenggelam itu. Ketika dunia tahu soal ini, mereka memuji Kapten Lord, tapi mereka nggak bisa menuntutnya, dan pengadilan juga nggak menghukum sang kapten. Karir sang kapten hancur karena nggak ada perusahaan kapal yang mau merekrut dia, tapi dia nggak mengaku bersalah. Sebelum dia meninggal, sang kapten bilang, itu bukan salahnya. Kalau ucapan sang kapten benar, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sekarang kita bahas versi California ya. Malam 14 April, California berlayar di perairan dingin Atlantik Utara. Kapal itu masuk ke wilayah yang berisi banyak gunung es. Pukul 10:10 malam, Kapten Lord menurunkan kapal. Bergerak di area ini terlalu berbahaya karena bisa merusak lambung kapal. Pukul 11 malam, kapal itu mulai terapung-apung. Mustahil berlayar dengan jarak pandang yang buruk. Sang kapten tahu Titanic mengarah ke sini. Jadi dia menyuruh operator radio memberitahu Titanic bahwa di sini bahaya. Evans, si operator radio, menyalakan radio. Dia mencoba menghubungi Titanic selama 30 menit. Akhirnya tersambung juga. Waktu itu, operator radio Titanic sedang bicara dengan daratan. Evans mengganggu obrolan mereka dan mencoba memperingatkan Titanic tentang bahaya gunung es. Operator Titanic tidak mengerti ucapan Evans. Kita nggak direkam, sabar. Sabar, rekam. Dia memulai Evans dan memutus sambungan. Karena capek, Evans mematikan radio dan memberitahu atasannya soal kejadian itu. Sampai sekarang, kita nggak tahu reaksi sang kapten atas kabar itu. Dia mungkin mengira Titanic sudah tahu bahaya itu. Dia mengizinkan Evans tidur. Kalau saja Evans nggak matiin radio dan nunggu 1 jam, dia pasti mendengar sinyal darurat dari Titanic. Tapi kita nggak bisa nyalain dia juga. Saat itu, dia nggak punya alasan resmi menjaga pemancar. Evans terlalu lelah dan ngantuk banget. Jadi dia tidur. Sementara itu, Titanic mulai tenggelam. Kaptennya mengirimkan sinyal darurat. Operator di kapal Carpathia mendengar itu, tapi California enggak karena radionya dimatikan.
Kapten Lord nggak bisa tidur malam itu. Rasa dia nggak enak. Pada saat itu, Titanic tenggelam dengan cepat. Sang kapten memerintahkan awak kapal untuk menunjukkan suar. Disinilah kesalahan besar terjadi. Mereka menyalakan cahaya peringatan, tapi warnanya bukan merah. Entah kenapa, awak kapal lupa membawa roket merah. Jadi, langit malam itu dihiasi cahaya putih terang. Kalau kamu harus mengirim sinyal darurat, nyalakan cahaya merah. Kapten Lord melihat cahaya ini, tapi menganggap itu bukan permintaan tolong. Gak mungkin dong di kapal sebesar Titanic tidak ada roket merah standar, tapi atasnya itu mungkin aja. Kapten Lord mengira Titanic tidak pergi. Mungkin ada alasan yang nggak diketahui di balik cahaya putih itu, tapi dia nggak tahu. Jadi Kapten Lord nggak tahu Titanic tenggelam. Namun dia memutuskan menghubungi Titanic, tapi kali ini bukan lewat komunikasi radio. Kapten Lord nggak membangunkan operator radio. Dia mengirim sinyal ke Titanic lewat lampu sinyal. Ingat ya, banyak kapten zaman dulu nggak menganggap komunikasi radio itu penting. Mereka nggak mengerti kepentingan teknologi ini. Oleh karena itu, Kapten Lord nggak membangunkan Evan. Dia mengirim sinyal cahaya, tapi Titanic nggak merespons. Nah, nantinya banyak korban selamat bilang mereka melihat kilatan cahaya dari California, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Awak kapal California nggak mendengar permintaan tolong mereka. Pukul 2:20 malam, Titanic tenggelam. Kurang lebih 2 jam kemudian, operator radio Evans bangun dan menyalakan radio. Dia mendengar banyak penyelamat ngomongin kapal yang tenggelam. Evans paham semua. Dia melapor pada sang kapten. Waktu itu, California langsung pergi ke lokasi kecelakaan. Mereka bertemu Carpathia di sana dengan para korban selamat. Carpathia berlayar ke New York. California tetap berlayar di sana mencari korban lain, tapi mereka cuma menemukan puing. California kembali ke daratan. Kabar kapal itu bisa menyelamatkan Titanic langsung tersebar. Persidangan dimulai. Kapten Stanley Lord dan awaknya menceritakan versi mereka. Mereka bilang kapal mereka hilang di tempat. Tapi banyak orang tidak percaya, dan beberapa penumpang yang selamat bilang mereka melihat California lewat. Tapi menyatakan mereka tidak bersalah. Tahun 1962, Kapten Stanley Lord sudah sangat tua. Dia menghubungi notaris untuk mengaku sesuatu. Sang kapten membuat pernyataan terakhir tentang kasus ini. Dia bersumpah dia nggak bersalah. Tapi kalau bukan California yang berlayar melewati Titanic saat itu, terus siapa? Terry Samson bisa menjawab pertanyaan itu. Kapal pemburu anjing laut, Samson, berlayar di perairan dingin Atlantik Utara saat itu. Para awaknya nggak tidur. Mereka mencermati keadaan sekitar dengan baik, tapi bukan karena takut stres. Mereka takut ketemu penjaga pantai Amerika Serikat. Awak kapal Samson menangkap anjing laut. Itu perbuatan ilegal. Pukul 12:45 malam, Kapten Samson melihat pakai sinyal putih. Mereka yakin itu penjaga pantai. Mereka mematikan lampu kapal terus pergi karena malam itu gelap. Mereka tidak melihat Titanic yang tenggelam. Mereka kembali ke